Kan mau bulan puasa nih, tapi masalahnya masih ada teman aku yang susah banget buat laksanain ibadah puasa. Anaknya temenku juga susah banget disuruh puasa. Padahal kita kan pengen banget mereka bisa maksimal puasanya di bulan Ramadan ini. Tapi suka susah dan bingung sendiri cara ngajarin dan ngasih taunya. Gimana solusinya? Wah, ini buat anak-anak muda nih kayaknya yang kadang-kadang tuh Ngajak suka teman gitu kan? menyepelekan puasa ini. Ya, Masya Allah, Gimana Ustadz tabarakallah. Syam? Kalau bicara tentang belajar puasa karena ada anaknya teman tadi, paling ingat Pak Menteri waktu masih kecil dulu. Waktu masih kecil, waktu dipaksa puasa dengan orang tua, ternyata paling enak kalau kita ke rumah nenek. Karena nenek itu nggak tega. Kalau nenek udah lihat kita kayak, wah kayaknya perasaan dia nggak enak, buka aja nak, jangan kasih tahu bapakmu, jangan kasih tahu mamamu. Paling enak ke rumah nenek. Tapi itu untuk anak kecil. Kata Rasulullah umur 6 tahun sudah diperintahkan, umur 10 tahun kalau enggak dikasih hukuman. Tapi mungkin hukuman saat ini dengan hukuman pada zaman itu berbeda. Kalau pada saat itu mungkin dipukul fisiknya, kalau sekarang dipukul perasaannya. Bagaimana cara dipukul perasaannya? Kalau kau nggak puasa, aku matikan wifi. Nggak bisa kau main game online lagi. Kalau kau nggak puasa, aku sita handphonemu. Nah itu pukulan perasaan atau pukulan non fisik yang bisa berlaku sekarang. Maka Masya Allah, tabarakallah, bagaimana dengan mengajak teman? Kalau mengajak anak, insya Allah orang tua di rumah yang sedang nonton acara ini lebih tahulah. Karena mereka yang paling dekat. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin? Maka Rasulullah pertama kali berdakwah dengan orang-orang yang terdekatnya. Karena hanya orang-orang yang terdekat mengetahui perasaan orang terdekatnya. Allah katakan dalam ayat tentang dakwah, uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah kepada teman kita itu Allah katakan dengan word uda'u. Uda'u itu dalam bahasa kita adalah invitation atau undangan. Gak mungkin Syam ngundang seseorang yang gak Syam kenal. Bagaimana kita dakwahi orang kalau kita gak kenalan dulu gitu loh. Jadi ujuk-ujuk datang ke postingan orang lain terus komentar, lo gak puasa hari ini. Siapa kita mau dakwahi orang sedangkan kita belum kenal dengan mereka. Maka Allah katakan uda'u, bukan amru, bukan perintahkan tapi uda'u. Uda'u itu undang mereka. Kalau namanya undangan pasti kenalan dulu, deket dulu. Apalagi dengan sahabat sendiri, punya teman sendiri. Kita tahu kebiasaan dia. Kita tahu bahasa yang dia sukai. Caranya bagaimana? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu mencontohkan. Lihat gue puasa, lo juga harus puasa dengan bahasa kita lah ya. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang sangat baik gitu, yang sangat sopan, bukan malah menggurui orang lain atau menjudge orang lain. Dan yang terakhir, kalau mungkin sahabat mungkin udah biasa, maka ini yang paling cocok nih. Wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebat dengan cara yang lebih elegan dari cara dia mendebat. Misalnya dia mendebatnya, ngapain sih kita puasa? Kan sama aja gitu. Puasa, menahan lapar dan haus dengan puasa, bedanya cuma satu. Bedanya ada di niatnya. Syam misalnya, habis ceramah di Islam itu indah, lupa makan sampai maghrib, tapi tidak berniat puasa, nggak dapat pahala puasa. Tapi ada orang yang berniat puasa di subuh harinya, sebelum masuk waktu imsak, dia sudah berniat puasa sunnah misalnya, Betul. tapi ternyata dia lupa pas azan asar dia minum, dia pikir azan maghrib. Dapat pahala puasa, tetap lanjut puasanya karena Masya niatnya Allah. tadi. Tapi Maka kalau niat Ustadz ini yang Syam, membedakan. Ustadz Syam kayaknya jangan sampai kelupaan makan, ntar jadi kurus begini makanya nih. Iya, Harus sering makanya. ingat makan. Makanya nenekku tidak tega gitu. Tapi ini Masya Allah bicara permasalahan anak-anak ini memang gak mudah. Kalau dulu saya waktu masih kecil saya selalu ngikutin teman-teman kita. Ini kalau puasa ini langsung nilai Allah. Karena orang tua saya bilang itu. Saya penasaran. Jadi Allah Mau itu tanya Pak ngeliat Menteri terus dulu. ke kita. Waktu Pak Menteri masih kecil. Iya. Gimana puasanya? iya. Di Aceh. Saya kira puasa itu malah kalau waktu kami kecil, Ya. itu boleh katakan ya saling berlomba. Oh iya. Saling berlomba. Jadi kalau Masya ada yang Allah. puasanya batal sangat malu gitu lah ya. Oh iya. Jadi ada budaya perasaan itu. malu ya kalau Betul, kita iya. tidak puasa. Ya, jadi saya kira bagus itu. Ya. Jadi kalau mereka anak-anak kan Iya, kami dulu waktu puasa pun masih main bola. Begitu habis lelah geletakan di tepi lapangan itu. Nggak ada yang berani minum, kalau minum malu gitu Malu, ya. Jadi budaya malu budaya pada malu saat itu itu. boleh Iya, juga iya. Jam berapa tuh Pak main bolanya Pak? Ya, Jam berapa tuh? kadang-kadang siang-siang itu. Ini Karena sekarang masih banyak nih anak-anak kayak zaman gini. dulu kan gitu. Bener. main bola, ada. Ini Masya Sampai Allah. saling ngamati. Ya. Pokoknya kalau yang sampai ada minum ke buka malu gitu. ya. Malu. Udah. Jadi harus ada budaya malu juga ditanamkan Budaya kepada malu anak-anak untuk batal ditanamkan. puasa di depan teman-temannya. Ini Masya Iya, Allah luar biasa. iya. Ini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya di sosial media buat Ustadz Maulana nih. Dari Instagram juga dari @fitrio Royani. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini Masya Allah. Saya mau bertanya.
Di tengah wabah seperti ini, apakah para tenaga media yang sedang merawat pasien Tenaga COVID-19, medis. perawat medis ya, yang sedang merawat pasien COVID-19, apakah boleh untuk tidak